Teman-teman, perkenalkan nama saya Carlos Dokseni. Di video kali ini kita akan membahas media public relation. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video berikut ini. Yang pertama adalah media audio. Media audio itu sendiri adalah alat media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran saja. Adapun beberapa sifat media audio yang memiliki ciri khas tertentu, yaitu yang pertama hanya mengandalkan suara atau indera pendengaran, yang kedua personal, yang ketiga cenderung satu arah, dan yang terakhir mampu mengubah atau mengunggah imajinasi. Media audio itu memiliki fungsi tertentu, yaitu untuk melatih segala kegiatan pengembangan keterampilan, terutama yang berhubungan dengan aspek-aspek keterampilan pendengaran yang dapat dicapai dengan media audio. Kedua teman-teman, ada media audiovisual. Media audiovisual dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa faktor seperti suara, jenis gambar, dan media. Adapun beberapa jenis media audiovisual, yang pertama ada film, yang kedua televisi, yang ketiga video, yang keempat suara, dan yang terakhir multimedia. Yang ketiga ada media cetak. Media cetak adalah media yang menggunakan teks, gambar, dan foto yang dicetak pada kertas atau bahan lainnya. Media cetak juga merupakan salah satu media masa tertua dan masih banyak digunakan hingga saat ini. Adapun beberapa jenis media cetak, yang pertama ada surat kabar, yang kedua majalah, yang ketiga tabloid, keempat ada media elektronik. Dalam menentukan media elektronik pertama di Indonesia bergantung pada definisi media elektronik yang digunakan. Jika mengacu pada perangkat yang menggunakan sinyal elektronik untuk menyampaikan informasi, maka telegraf bisa jadi jawabannya. Namun jika mengacu pada perangkat yang dapat merekam atau menyiarkan informasi secara luas, maka radio bisa jadi yang pertama. Baik telegraf maupun radio memainkan peran penting dalam sejarah komunikasi Indonesia. Ada beberapa media elektronik lain yang muncul di abad ke-20 di Indonesia. Yang pertama ada telepon, bioskop, dan TV. Dampak media elektronik terhadap masyarakat di Indonesia pun sangat signifikan. Telegraf menghadirkan komunikasi jarak jauh yang lebih cepat dan efisien, sedangkan radio memungkinkan penyebaran informasi kepada khalayak luas, mana dia bisa mengubah cara berkomunikasi, mengakses informasi, dan sangat terhibur. Teman-teman, ada penulisan press release yang efektif. Press release atau siaran pers adalah dokumen yang digunakan untuk menyampaikan informasi penting kepada media massa. Press release yang efektif dapat membantu perusahaan atau organisasi untuk mendapatkan publisitas positif, meningkatkan brand awareness, dan membangun hubungan dengan media. Ada beberapa poin penting penulisan press release yang efektif. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, menargetkan audiens. Yang ketiga, menulis headline yang menarik. Dan yang terakhir, menyediakan informasi yang lengkap dan akurat. Yang keenam, ada media internal dan eksternal perusahaan. Media internal dan eksternal perusahaan adalah dua jenis media yang digunakan perusahaan untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak. Teman-teman bisa memperhatikan penjelasan mengenai kedua jenis media tersebut. Yang pertama ada media internal perusahaan. Media internal perusahaan adalah media yang digunakan perusahaan untuk berkomunikasi dengan karyawannya. Media internal ini juga dapat digunakan untuk menyampaikan informasi tentang berbagai hal, yaitu berita perusahaan, kebiasaan perusahaan, prestasi karyawan, informasi pelatihan, dan pengembangan. Sedangkan media eksternal perusahaan itu sendiri merupakan media yang digunakan perusahaan untuk berkomunikasi dengan pihak luar seperti pelanggan, investor, dan media massa. Yang ketujuh, ada hubungan public relation dan media. Hubungan public relation dan media merupakan hubungan yang saling simbolis. Pihak itu sendiri membutuhkan media untuk menyebarkan informasi dan membangun citra positif bagi klien mereka.
Sedangkan media membutuhkan PR untuk mendapatkan informasi dan sumber berita yang kredibel. Ada beberapa aspek penting dalam hubungan PR dan media. Yang pertama, saling membutuhkan. Yang kedua, saling menguntungkan. Yang ketiga, membangun hubungan yang saling percaya. Ada beberapa strategi membangun hubungan PR dan media. Yang pertama, membangun jaringan dengan jurnalis. Yang kedua, memberikan informasi akurat dan up to date. Ketiga, membangun hubungan yang saling menguntungkan. Yang terakhir, public relation bermedia di era industri. Public relation atau PR itu sendiri bermedia di era industri mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan lanskap media. Pada masa ini, PR itu sendiri dihadapkan pada beberapa tantangan dan peluang baru yang perlu diadaptasi untuk efektif dalam mencapai tujuannya. Ada beberapa tantangan PR itu sendiri dalam bermedia di era industri sekarang. Yang pertama, kelimpahan informasi. Yang kedua, fragmentasi media. Dan yang terakhir, munculnya influencer. Selain tantangan, ada juga peluang dari PR itu sendiri dalam bermedia di era industri, yaitu teknologi baru. Munculnya teknologi baru seperti media sosial dan big data memberikan peluang baru bagi PR untuk menjangkau target audiens dengan lebih efektif dan terukur. Yang kedua, personalisasi. PR dapat menggunakan teknologi untuk mempersonalisasikan pesan mereka kepada target audiens yang spesifik.